dalam menyelamatkan ratu dan negerinya. Dongeng ini berjudul Ramuan Bunga Cahaya Malam. Selamat mendengarkan. Di sebuah negeri peri yang tersembunyi, tepat di utara Pulau Sumatera, hiduplah seorang ratu yang sangat cantik dan bijaksana. Namanya Ratu Anjani. Ia memerintah negerinya dengan arif dan bijaksana, sehingga semua rakyatnya hidup dengan tentram dan damai. Setiap malam bulan purnama, Ratu akan mengadakan pesta dan semua rakyatnya diundang untuk hadir untuk menikmati hidangan di istana. Sementara itu, jauh dari istana, hiduplah seorang gadis kecil yang pemberani dan baik hati. Namanya Lili. Ia hidup bersama orang tuanya yang bekerja sebagai tabib. Lili membantu orang tuanya membuat ramuan obat. Suatu pagi hari yang cerah, saat mereka sedang sarapan bersama, Lili berkata kepada ibunya, "Ibu, aku ingin sekali membantu banyak orang." Ibunya pun berkata, "Lili, kebaikan hati adalah ramuan obat paling kuat." Ujar ibu menenangkan Lili sambil membereskan sisa-sisa makanan. Suatu hari di hutan, tanpa sengaja, Lili mendengar bisikan yang sangat menegangkan oleh sekawanan kucing hutan jahat yang dipimpin oleh kucing hitam. "Ngeong! Selama Ratu masih hidup, kita tidak akan berkuasa. Besok malam, dengan setetes racun dalam botol ini, Ratu akan mati. Ha 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 ha. Ngeong!" Lili pun terkejut dan berbisik, "Apa? Ratu akan diracuni? Aku harus menyelamatkannya." Lili pun kembali menceritakan semua rencana kucing hitam jahat dan anak buahnya kepada orang tuanya. "Aku akan membuat bunga penawar racun itu, Ayah." Ayahnya pun berkata, "Untuk membuat bunga penawar racun itu, kau harus mengambil bunga cahaya malam di tebing es. Dan untuk mendapatkan bunga cahaya malam itu tidaklah mudah yang dibayangkan. Banyak rintangan yang harus Lili hadapi." Malam itu, Lili berjalan sendirian di angin yang dingin, salju, gelap, tak menyurutkan semangatnya. Aku takut, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat, aku harus berani." Lili pun terus berjalan menyusuri hutan. Dan ketika ia lelah, ia berhenti sejenak di tepi sungai sambil menghilangkan dahaganya. Oh, lelahnya. Tiba-tiba, tolong, terdengar sayup saut minta tolong tak jauh dari tepi sungai tempat Lili beristirahat. Lili pun menghampiri suara itu. "Ah!" teriak Lili dan tak sengaja berteriak melihat seorang nenek dililit oleh ular raksasa. Dengan perasaan takut dan was-was, Lili memberanikan diri untuk menanyakannya. "Hai ular baik hati, aku tahu kau tak sejahat itu yang memakan manusia. Dengan kebaikan hatimu, lepaskanlah nenek itu. Kasihan, dia sudah tua." Seolah mengetahui bahasa Lili, ular itu berbalik arah kepada Lili, menggigitkan-gigitannya, lalu melepaskannya. Nenek itu berlari cepat memeluk Lili. "Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kau baik hati dan memberani sekali, Nak." "Tenanglah, Nek. Bernapaslah perlahan dan minumlah air ini." Lili pun memberikan botol minumnya. "Ini, Nek." "Terima kasih, Nak." Pelak. "Ngomong-ngomong, siapa namamu? Mengapa kau berjalan sendirian di hutan malam hari?" "Aku hendak menolong Ratu, Nek. Ingin mengambil bunga cahaya malam. Namun, aku tak tahu letak tebing es dan bagaimana wujud bunga cahaya malam." "Aku mengerti." Seketika, keluar cahaya putih dari tubuh nenek tersebut. Dan dengan cepat, nenek tersebut berubah
merasa, ternyata nenek dan ular itu adalah peri dan naga. Lili heran, bingung dan terkejut melihat semua kejadian itu. Jangan takut Lili, kami adalah penghuni tebing es dan kami adalah penjaga bunga cahaya malam. Dengan kebaikan hatimu, kau berhak mendapatkan bunga cahaya malam. Hai kembang malam, kemarilah, antarkan gadis kecil ini ke rumah kita. Bantu dia mengambil bunga cahaya malam, jangan kau sakiti dia. Lili pun menaiki punggung naga tersebut dan dengan cepat naga tersebut terbang menuju tebing es. Setelah sampai di tebing es, akhirnya Lili menemukan bunga cahaya malam. Akhirnya aku menemukannya. Lili pun mengambil bunga cahaya malam di tebing es dengan sangat hati-hati. Wah. Kemudian Lili kembali untuk membuat ramuan bersama orang tuanya. Esok malam kemudian, di istana nampak ratu sedikit meminum racun yang telah dihidangkan oleh pelayan di istana. Tiba-tiba Lili berlari masuk dan berteriak, "Jangan, jangan ratu, itu beracun." Namun ratu sudah sedikit meminum racun tersebut dan ia nampak linglung. Lili pun terus berusaha mengambil botol racun tersebut. Tiba-tiba kucing hitam muncul mencoba menghalangi Lili yang hendak mengambil botol racun tersebut. "Ngeong, kau terlambat! Ngeong!" Lili pun terus berusaha mengambil botol racun tersebut. Dan ketika ia berhasil mengambilnya, botol racun tersebut menuangkan cairannya ke lantai. Tiba-tiba keluar busa-busa. Semua orang yang hadir di istana nampak terkejut. "Hah? Apa yang terjadi?" Lili pun terus berusaha meminumkan ramuan ke nenek tersebut. Dan tak lama nenek tersebut sadar kembali. "Tangkap kucing hitam itu dan kawanannya," perintah ratu kepada anak buahnya. Ratu Anjani pun berkata, "Hai gadis jelita, terima kasih kau telah menyelamatkanku dan negeri ini. Sebagai penghargaanku, mulai hari ini kau adalah penjaga ramuan kerajaan dan kau dan keluargamu berhak tinggal di sana." Lili pun tersenyum bahagia. "Terima kasih ratu, terima kasih." Sejak saat itu, Lili dan keluarganya tinggal di istana. Ratu dan seluruh anggota di istana menyayangi mereka. Demikian dongeng ramuan bunga cahaya malam yang saya ceritakan. Terima kasih ya, semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.